Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di channel ASN Koi Jogja. Nah, pada video kali ini saya akan sharing-sharing tentang puasa pada ikan koi. Kapankah koi kita perlu dipuasakan? Nah, banyak pertanyaan yang seperti itu. Jadi kapan koi kita perlu dipuasakan? Nah, sebelumnya kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, karena di channel ASN Koi Jogja ini akan memberikan referensi tentang dunia perkoian ya, terutama ini tentang budidaya saya di kolam terpal bundar. Oke ya, hari ini kita cerita tentang puasa. Nah, jadi kemarin ada temen yang bertanya gini, Mas, katanya kemarin koi punya sampean dipuasakan, apa tidak kelaparan dan kanibal ya Mas? Nah, banyak pertanyaan seperti itu ke saya. Jadi kalau soal kanibal itu memang bisa karena kita telat makan ya, tapi itu berlaku untuk koi kecil ya teman-teman. Jadi tidak berlaku untuk koi yang sudah di atas 20 cm ya. Kalau di bawah 10 cm itu mungkin masih bisa kanibal, tapi untuk puasa di 20 cm ke atas itu malah bagus, malah diperlukan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ngomongin soal puasa pada ikan koi itu sangat penting ya. Sekarang, apa koi kita kalau puasa bakal kelaparan dan mati? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Jadi puasa itu tidak bakal menyebabkan ikan mati gitu ya. Koi bisa puasa itu lebih kuat daripada kita, daripada manusia ya teman-teman. Jadi koi itu bisa mati karena kebanyakan pakan, tapi tidak ada sejarahnya koi yang mati karena kurang pakan. Itu tidak ada. Karena kurang pakan itu koi tidak mati teman-teman, malah sehat ya, paling cuma kurus ya, kurus tapi tidak mati. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau koinya itu berpuasa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan itu koinya tidak akan mati gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kapan sih koi kita perlu berpuasa? Nah, yang pertama adalah ada koi yang baru datang ya. Jadi teman-teman pembeli ikan koi itu biasanya ditempatkan di bak karantina ya. Bak karantinanya itu biasanya tidak ada filternya ya teman-teman. Jadi bak karantina atau akuarium itu kalau tidak ada filternya, itu ikan yang baru datang wajib puasa ya. Jadi setelah karantina misalnya 2 minggu ya, kalau saya biasanya karantina 2 minggu. Nah, setelah ikan koi di karantina 2 minggu, biasanya sehari sebelum saya masukkan ke kolam utama, itu kolam utama harus puasa juga teman-teman. Jadi puasa 1 hari agar apa? Agar ikan koi yang masuk itu bisa beradaptasi dengan cepat ya, karena kolam utamanya adalah bisa bersih ya teman-teman, bisa bersih, bebas dari amonia. Baru ikan yang baru datang itu yang sudah dikarantina masuk kolam utama bisa lebih nyaman gitu ya. Jadi nomor 1 ini ada koi yang baru datang ya teman-teman, jadi harus berpuasa agar tidak menimbulkan amonia di dalam bak karantina seperti itu. Kemudian yang nomor 2 adalah saat kita mengirimkan ikan koi ya. Jadi kalau kita mengirimkan ikan koi ke luar kota terutama ya, yang perjalanannya bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari ya, kita mengirimkan ikan koi itu dengan kantong plastik ya. Lain cerita kalau kita mengirimkan ikan koi dengan bak yang besar terus dikasih filter, itu lain cerita. Tapi biasanya yang paling praktis adalah dengan kantong plastik ya teman-teman. Jadi biasanya saya kirim ikan itu kalau ke luar kota 3 hari ikan harus berpuasa ya, karena biar tidak ada buang kotoran di dalam plastik. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman, bisa meracuni ikan yang di dalam plastik itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi steril 3 hari baru kita kirim. Nah, kemudian yang ketiga itu di saat koi kita sakit ya. Jadi di saat sakit ikan pasti tidak mau makan, jelas ya, ikan pasti nafsu makan jelas berkurang ya. Apalagi kalau misalnya kita kasih makan, nah malah tambah sakit nantinya ya. Jadi bebannya tubuh itu, metabolismenya makin bertambah dan
malah ikan makin sakit itu ya. Apalagi di dalam bak karantina itu ikan sakitnya sedang diobatin. Nah, itu untuk memperlancar atau mencegah obat itu tidak bekerja dengan baik, maka sebaiknya di bak karantina itu dipuasakan. Itu wajib ya teman-teman saat koi kita sedang sakit. Nah gitu. Kemudian yang keempat, koi kita perlu dipuasakan saat ada masalah ya teman-teman. Ada masalah di dalam kolamnya kok berbusa ya, ada busanya banyak berlimpah. Nah itu yang pertama, tindakannya adalah berpuasa dulu. Nah kemudian apabila dilihat kok keruh, ini seperti kolam saya ini kemarin 2 hari yang lalu keruh sekali, maka saya hari ini sampai besok ya, oh ini 2 hari kemarin keruh. Nah ini dari kemarin pagi saya puasa teman-teman, ini ikan saya puasa sampai hari ini ya. Mungkin siang ini, sore ini sudah saya kasih pakan lagi ya, karena sudah 1 hari lebih. Nah alhamdulillah jadi lebih bening kolamnya, lebih ikannya juga nafsu makannya lebih baik. Nah kemudian jika pompa mati ya teman-teman, pompa mati itu tidak ada yang tahu. Misalnya teman-teman pas dilalah hari itu pompanya mati, itu wajib berpuasa ikannya. Nah apa? Karena kalau kita nekat kasih makan, amoniak atau kotoran ikan tidak dapat terfilter ke dalam chamber ya, alhasil bisa meracuni ikan di dalam kolam. Seperti itu ya. Kalau pompa mati, aerator mati, itu wajib puasa sebelum kita dapat gantinya yang baru atau kita perbaiki dulu. Gitu ya teman-teman. Kemudian di saat nafsu makan ikan turun ya, biasanya kita kalau puspakan terus biasanya nafsu makan akan turun. Karena apa? Ya mungkin karena amoniak di dalam kolam itu berlebih ya, seperti itu. Makanya harus dipuasakan 1 hari atau 2 hari itu lebih baik. Nah nanti baru nafsu makan ikan bertambah lagi, kita puspakan lagi. Seperti itu. Pada kolam saya ini juga treatmentnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak setiap hari itu harus makan terus, pasti saya 1 minggu itu puasa ya, enggak 1 hari 2 hari ya, misalnya hari Senin sama hari Kamis gitu ya puasa teman-teman, kayak orang lah puasa Senin Kamis gitu. Ada yang nomor 5 yaitu saat pemeliharaan kolam ya, atau maintenance kolam ya teman-teman. Jadi di saat saya atau teman-teman membongkar filter biologis ya, misalnya ada kemampetan, mampet kan otomatis harus filter biologisnya harus dibongkar, harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Tapi saran saya jangan terlalu bersih ya teman-teman, biar tidak mampet aja, dibersihkan lumpurnya. Biasanya ada endapan lumpur. Nah itu juga kolam wajib, ikan wajib berpuasa ya teman-teman. Karena apa? Karena nitrifikasi kemampuannya tentunya menurun ya, itu berpengaruh sekali terhadap kemampuan nitrifikasi amoniaknya ya, karena bakteri juga pasti menurun juga teman-teman jumlahnya, karena kita baru membersihkan filter biologis. Nanti setelah 1 hari 2 hari nanti akan kembali normal lagi, baru kita kasih makan lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada mati listrik ya teman-teman. Di saat mati listrik itu jangan sekali-kali kasih makan ikan, kecuali kalau kita punya genset ya, genset ya teman-teman, bukan aerator AC/DC pun saya tidak berani kasih makan ya. Kalau misalnya di tempat saya mati listrik, kalau saya tidak menyalakan genset, saya tidak berani kasih makan ya. Alhamdulillah di tempat saya ada genset, kalau mati listrik saya hidupkan genset, makan tetap jalan ya gitu. Di mati listrik ini kalau kita kasih makan ya, nekat kasih makan ya teman-teman misalnya, nah otomatis kan ikan kalau makan kan butuh oksigen. Nah konsumsi oksigen pasti lebih banyak. Nah sedangkan teman-teman misalnya nggak ada genset, nggak ada aerator AC/DC, nah itu ikan harus berpuasa. Jadi 100% harus berpuasa ya. Jangan sekali-kali kasih makan kalau posisi lagi mati listrik dan kita tidak punya aerator AC/DC ataupun kita tidak punya genset ya, seperti itu teman-teman. Nah
sekiranya itu dulu ya teman-teman, pembahasan tentang kapan koi kita harus berpuasa ya. Next video insya Allah. Kemarin ada yang minta berapa sih biaya yang atau modal pertama yang harus kita keluarkan untuk berbudidaya di kolam terpal bundar seperti ini ya, berbudidaya ikan koi di kolam terpal bundar seperti ini ya. Next video insya Allah saya bahas lebih detail tentang harga-harganya yang terupdate ya teman-teman. Nah gitu aja. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komen di bawah ya, untuk mendukung channel ini lebih maju. Insya Allah channel ini akan terus membahas tentang dunia perkoian, terutama budidaya koi di kolam terpal bundar. Gitu aja teman-teman, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.